Perjuangan pahlawan pada masa Kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sultan Babullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Babullah adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Khairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Babullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Babullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau karena melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk mengusir penjajah. Peninggalan sejarah Kesultanan Ternate seperti Masjid Ternate, Makam Sultan Babullah, dan Benteng Kerajaan Ternate. Masjid Ternate merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Ternate. Dua, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai dengan 1645. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat Kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan karena merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Peninggalan Kerajaan Mataram yaitu Pasar Legi Kota Gede, Makam-makam Raja, dan Masjid Kota Gede. Masjid Kota Gede Yogyakarta merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram. Sikap pahlawan dan pengaruhnya bagi masyarakat. 1. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia, yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika Insinyur Soekarno berpidato, ia bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Beliau aktif menulis surat-surat kepada teman-temannya. Isi surat tersebut menceritakan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat yang ditulis Kartini tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. R.A. Kartini juga mendirikan sekolah dengan nama Sekolah Kartini tahun 1912 di Semarang. Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan
pejuang hak-hak kaum perempuan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama asli yaitu R.M. Suwardi Suryaningrat. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal pada tanggal 28 April 1959. Ki Hajar Dewantara menempuh pendidikan di Sekolah Dasar ELS atau Sekolah Dasar Belanda. Kemudian melanjutkan ke Stopia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Sikap kepahlawanan dari Ki Hajar Dewantara yaitu cinta tanah air, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama. Pengaruhnya bagi masyarakat, berkat beliau, kita bisa bersekolah seperti sekarang. Jika tidak ada Ki Hajar Dewantara, pendidikan di Indonesia tetap terkebelakang dan sulit bersaing dengan negara lain. Penghargaan yang pernah didapat oleh Ki Hajar Dewantara yaitu mendapat gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Berkat jasanya juga, tanggal kelahirannya 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jasa dan peran. 1. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Kemudian, ajarannya yakni Ing Ngarsa Sung Tulada atau di depan menjadi teladan. Kemudian, Ing Madya Mangun Karsa. Di tengah membangkitkan semangat. Dan Tut Wuri Handayani dari belakang memberikan dorongan menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Pahlawan adalah orang yang menonjol dalam hal keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Namun, tidak semua pahlawan bisa disebut pahlawan nasional. Gelar pahlawan nasional hanya diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang dengan alasan-alasan berikut. Alasan yang pertama, berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alasan yang kedua, gugur atau meninggal dunia demi bangsa dan negara Indonesia. Alasan yang ketiga, semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ayo kita simak informasi pahlawan nasional berikut ini. Yang pertama, Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien merupakan seorang pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Jasa dan peran Cut Nyak Dien melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Aceh. Sikap kepahlawanan dari Cut Nyak Dien berani, cinta tanah air, pantang menyerah, teguh pada pendirian. Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 merupakan seorang pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Utara. Jasa dan peran Sisingamangaraja 12 melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda di Tapanuli, Sumatera Utara. Sikap kepahlawanannya ikhlas berjuang, rela berkorban, gagah dan berani, penuh semangat, pantang menyerah, dan mendahulukan kepentingan bersama. Sisingamangaraja 12 lahir pada tanggal 18 Februari 1845 dan wafat pada tanggal 17 Juni 1907. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro
merupakan seorang pahlawan nasional yang berasal dari daerah Yogyakarta. Jasa dan perannya melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Yogyakarta. Sikap kepahlawanannya ikhlas berjuang, rela berkorban, gagah dan berani, berjiwa kesatria, penuh semangat dan pantang menyerah. Pahlawan nasional berikutnya adalah Bung Tomo. Bung Tomo mempunyai nama asli Sutomo. Lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 dan wafat pada tanggal 7 Oktober 1981. Jasa dan peran dari Bung Tomo. Tokoh penting dalam pertempuran 10 November 1945 melawan penjajah Belanda yang membonceng tentara Nika di Surabaya. Sikap kepahlawannya ikhlas berjuang, rela berkorban, gagah dan berani, penuh semangat, pantang menyerah, dan cinta tanah air. Pendidikan yang ditempuh oleh Bung Tomo yaitu Sekolah Rakyat atau SR, kemudian MULO, kemudian Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI, dan terakhir Universitas Indonesia. Pahlawan nasional berikutnya yaitu Pattimura. Pattimura mempunyai nama lengkap Thomas Matulesi Pattimura. Lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817.